Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zulharji dan Dijitamu Eskom dan juga kepada rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, saya Jihan Vero Gubali dan juga rekan saya, Anas Majid Ismail. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil prototyping aplikasi kami yang telah kami buat sebelumnya dan juga kami diskusikan. Untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi saya yang berjudul GreenPlan. Aplikasi ini bertemakan warna hijau. Kata green sendiri terinspirasi dari kata saya warna hijau dan kata plan artinya mencari. Jadi aplikasi ini ditujukan kepada warga kampus 4, mahasiswa dan juga dosen ataupun petugas yang mungkin pernah kehilangan, dan ini jadi solusi untuk para warga kampus yang bingung mengadukan barang hilangnya kemana, seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi ini itu bisa membantu proses penemuan barang hilang tersebut jauh lebih cepat dan lebih efektif. Nah, ini adalah tampilan bagian awal ketika para user masuk ke dalam aplikasi ini. Nanti user tinggal tekan laporkan sekarang dan dialihkan ke menu login. Bagi user yang telah mendaftarkan akunnya, tinggal masukkan email, password, dan langsung tekan login. Tapi yang belum mendaftar, dipersilakan untuk daftar terlebih dahulu, dan di bagian register sini, para user diperlukan untuk memasukkan foto, nama, email, password, dan setelah selesai, tinggal daftarkan dan kemudian kembali ke halaman login. Nanti email dan password yang terdaftarkan tinggal masukkan dan login. Dan ini adalah bagian tampilan awal dashboard ketika setelah login, dimana di sini ada foto profil yang telah ditambahkan, ada nama dari sang user yang telah didaftarkan, di bagian sampingnya itu ada notifikasi, di bawahnya ada pencarian barang, dan di bawahnya lagi ini tujukan mungkin ketika ada informasi-informasi terkini bisa ditambahkan di bagian gambar ini, dan di bawahnya ada kategori, di bawahnya lagi adalah perincian barang-barang yang masih hilang, masih belum ditemukan, seperti itu. Nah, di sini ada kategori dibagi menjadi 4, yaitu ada kategori kendaraan, yaitu ada kunci motor atau mobil, dan di selanjutnya ada elektronik yang bisa berupa HP, charge atau laptop, dan yang selanjutnya ini ada bagian aksesoris yang bisa berupa jam tangan, handphone, dan sebagainya, dan juga yang terakhir ada dokumen. Dokumen ini berupa kertas yang seperti binder, laporan keuangan, ataupun STNK berupa surat-surat. Nah, nanti para user yang ingin mendaftarkan barangnya tinggal ke bawah, di sini ada daftarkan barang. User bisa masukkan foto, nama barang, deskripsi barang, contohnya nama barang kunci motor, deskripsi barangnya mungkin ada gantungan seperti apa, kategori barang karena dia termasuk bagian kendaraan, kunci motor jadi dimasuk kendaraan, kategori barangnya, terus ada tanggal hilangnya, kapan, tempat hilangnya, mungkin pernah pergi kemana saja, ini bisa dimasukkan di bagian tempat hilang ini, terus nomor HP-nya perlu wajib, itu sebagai solusi kedua ketika mungkin emailnya tidak aktif atau bagaimana. Dan di sini ada warna barangnya, mungkin kunci motornya mungkin ada identik warna apa, ataupun motor mungkin ada identik warna apa, bisa masuk di sini. Terus ada ukurannya, ukuran sendiri bisa kecil, sedang, ataupun dalam ukuran sentimeter bisa dituliskan. Nanti setelah selesai semuanya, tinggal user laporkan dan akan terkirim nanti ke bagian pihak admin. Nah, di sini contohnya nih yang sudah terdaftar tuh bisa kunci motor tadi kan. Nah, ini bagian tampilan yang akan ditujukan kepada para user pengguna untuk melihat barang hilang tersebut, deskripsi barangnya. Ini seperti ini. Jadi ada judulnya, ada kategori, tanggalnya, deskripsi, warna barang, dan juga ukuran. Nah, selanjutnya nanti bagi yang sudah melapor itu kan nanti ada notifikasi. Notifikasi ini berasal dari barang tersebut kan nanti masuk ke admin. Nah, nanti admin tinggal dicek, tinggal masuk. Nah, di sini ini bagian adalah jika ini bagian tampilan adminnya. Bagian tampilan adminnya bisa dilihat ada deskripsi barang yang hilang tersebut,
Itu ada kunci mobil, kontak. Nah, ini kontak nomor handphonenya ini hanya bisa dilihat oleh admin, jadi para user lain nggak bisa lihat. Dan ini ada deskripsi warna barang, ukuran yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nanti para admin sendiri bisa berupa petugas kebersihan ataupun satpam ataupun petugas tambahan baru seperti itu. Jadi tinggal tanggapi. Nah, di sini nanti bagian foto, kunci mobil ini, judulnya, kategori tempat, tanggal itu sudah terisi otomatis. Dan di sini deskripsi ketemunya, ini yang bagian tempat pengisian dari sang petugas yang menemukan seperti itu. Nanti bisa tinggal kirimkan. Nah, misalnya dan kemudian nanti jika kembali ke user, ini akan ditampilkan notifikasinya tuh ada tanda merah di sini. Nah, ini notifikasinya, dan si user bisa menerima balasan atau penanggapan dari admin yang telah menemukan. Di sini ditemukan dan mana barang tersebut bisa diambil seperti itu. Tanggapan ini juga bisa dihapus tuh, jadi ini bisa dihapus juga. Terus di bagian admin juga tanggapan batal juga bisa kembali seperti itu. Untuk bagian halaman login, menurut saya tambahkan kalimat lupa password untuk jaga-jaga jika ada yang lupa passwordnya. Kemudian untuk bagian dashboard sudah jelas, tapi bagian form pendaftaran hapus saja warna, ukuran, dan kalau bisa tambahkan juga file tambahan. Takutnya masih ada barang yang membutuhkan bukti tambahan, mungkin dokumen pembuktian seperti PDF, dan kalau bisa notifikasinya muncul pop-up. Baik, dari hasil feedback yang saya dapatkan dari rekan saya sebelumnya, jadi ada 4 fitur yang perlu ditambahkan, yaitu forget password, lupa password, terus ada upload berkas lainnya selain gambar, terus kemudian ada pop-up notifikasi melayang, dan keempat itu peringkasan dari daftar form sebelumnya. Jadi ukuran dan juga warna barang tidak perlu ditambahkan di situ. Nah, ini adalah perbaikannya, jadi sama seperti sebelumnya, tinggal masuk ke laporkan sekarang, menu login, tapi bedanya di bagian bawah password itu ada lupa password, dan tinggal ditekan saja. Nah, di sini nanti para user yang mungkin lupa passwordnya bisa masukkan email yang sudah terdaftar tentunya. Ketika sudah diketik, kita tinggal kirimkan, nanti ada pop-up dari email tersebut, nanti ada link dan kembali lagi ke arah aplikasi. Nanti di sini bisa tuh masuk kata, bisa diubah passwordnya, jadi kata kunci barunya masukin, dan nanti konfirmasi lagi, ketik lagi, ulang ke kata kuncinya, dan ini tinggal bisa digeser juga, hilang nanti, iya, dan reset password, dan kembali ke menu login. Nanti email dan passwordnya sudah baru. Dan bagian login sudah, ini bagian sama, masih sama. Yap, masih sama, dan kita masuk yang perbedaannya. Nah, ini adalah perbedaan dari aplikasi sebelumnya, lebih ringkas, lebih padat, dan lebih jelas. Jadi bagian foto saya turunkan ke bawah, saya miringkan, dan di samping nama barang, karena menurut kami itu mungkin nama barang nggak perlu terlalu banyak space, itu cukup sedikit aja. Dan di sini ada di samping deskripsi barang ada add file. Jadi deskripsi barang ini add file ini tambahkan berkas lainnya ini ditujukan mungkin kayak misalnya motor hilang, kita butuh mungkin KTP atau STNK atau apapun itu yang membuktikan bahwa itu benar-benar motor kita yang hilang, seperti itu. Jadi ini diperkuat lagi. Nah, di sini kategori barang tetap sama, tanggal hilang, tempat hilang, dan nomor HP masih belum dihilangkan, jadi masih sama. Jadi lebih ringkas, lebih padat, dan lebih jelas, seperti itu. Nah, nanti ketika ini sudah dimasukkan semua datanya, kita laporkan, dan ya, akan ada pop-up atau notifikasi melayang di bawahnya. Di sini bahwa barang tersebut sudah ditemukan atau bagaimana. Nah, di sini ini ada pop-up-nya.
tidak hanya notifikasi yang merah, bintik merah ini. Ya, sama seperti sebelumnya. Ya, sudah. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu registrasi. Di sini kita masukkan nama lengkap, username, password, dan kemudian daftarkan. Jika sudah, nanti diarahkan ke menu login. Setelah itu, ketik username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian tekan masuk. Setelah itu, di bagian awal tampilan akan terlihat nama user, tombol notifikasi, dan jumlah parkir serta tombol daftar parkir. User bisa langsung tekan daftar parkir dan dialihkan ke daftar parkir, dan user bisa mengisi merek kendaraan, tipe, warna, plat nomor, jenis kendaraan mobil atau motor, dan menambahkan foto kendaraan. Kemudian kirim daftar kendaraan. Dan setelah itu kita tekan tombol lonceng dan notifikasi masuk. Kalau menurut saya, bagian register dan loginnya sudah bisa, tapi bagian parkir terisinya ini masih membingungkan antara mobil, apakah ini campuran atau ini hanya untuk mobil atau ini hanya untuk motor. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa dibagi antara bagian mobil sendiri dan bagian motor sendiri. Terus yang bagian parkir terisi juga, kalau bisa ada juga yang belum terisi. Kita juga mengetahui seberapa banyak tempat yang belum terisi, seberapa padat parkiran tersebut. Nah, untuk bagian notifikasi sendiri, kita kan harus lihat terus di sini ya. Kalau bisa ada tampilan pop-up-nya, jadi bisa ditampilkan secara real time seperti itu. Untuk perbaikannya, dari feedback yang didapatkan, saya tambahkan perbedaan antara motor dan mobil, dan juga dibedakan antara parkiran yang terisi dan yang tidak terisi. Kemudian ketika kita ke menu parkiran dan mengirimkannya, notifikasi sudah terpop up. Jadi bisa dilihat di luar aplikasi dan akan diarahkan ke notifikasi.